Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Huda Hafiz 2020 adalah film aksi yang diperankan oleh Vidyut Jamwal sebagai Samir, Sivaleka Oberoi sebagai Nargis, dan Anu Kapur sebagai Usman. Film ini menceritakan tentang Samir yang berusaha mencari istrinya, Nargis, yang diculik oleh pemilik bisnis prostitusi dan perdagangan manusia di Noman. Samir harus menyelamatkannya sebelum terlambat. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Misra Wakil Dewan Urusan dari Kedutaan Besar India mendatangi Komandan Polisi di Arab untuk mengatasi kasus yang sedang beredar di masyarakat. It's all over in the local newspaper also, just against him. Misra bertemu dengan Samir, orang India yang terlibat kasus itu karena mencari istrinya yang hilang. Kata Misra, kedutaan India hanya bisa membantunya jika dia menceritakan secara detail dari kebenaran dan kejadiannya. Samir hanya ingin Nargis, istrinya, kembali. Samir pun menceritakan dari awal tahun 2007 saat dirinya dan Nargis dijodohkan. Singkat cerita, Samir dan Nargis mulai mengobrol dan mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama sudah memiliki pekerjaan. Mulailah mereka mengenal satu sama lain lebih jauh. Walaupun mereka bertemu karena perjodohan, tanpa ada paksaan sama sekali, akhirnya mereka benar-benar jatuh cinta kepada satu sama lain. Setelah banyak menghabiskan waktu bersama, Samir pun melamar Nargis dan mereka berdua menikah. 1 tahun kemudian, dunia dilanda resesi atau krisis ekonomi besar-besaran. Sayangnya Samir juga kena dampaknya. Dia di PHK alias pemutusan hubungan kerja oleh atasannya. Ternyata nasib Nargis juga tak jauh beda. Dia juga habis dipecat dari pekerjaannya sampai menangis selama perjalanan di bus. Samir mengira ada yang mengganggunya. Nargis pun minta maaf karena dirinya sudah dipecat perusahaan tempatnya bekerja. Samir bilang tidak apa-apa karena seluruh dunia juga sedang krisis. 3 bulan kemudian Samir dan Nargis melamar pekerjaan di Noman, Arab dengan bantuan agen bernama Nadim. Setelah Samir berpikir lagi, sebaiknya Nargis mencari pekerjaan di kota mereka saja dan menemani orang tua Samir. Namun Nargis tidak bisa tinggal di sana tanpa Samir. Samir akan memastikan terlebih dahulu apakah hidup mereka benar akan berubah dalam beberapa bulan setelah diterima bekerja di Noman. Setelah itu Samir akan membawa Nargis bersamanya. Ayah Samir mendatanginya. Dia menanyakan keputusan anaknya untuk pergi kerja di Noman. Dia sebenarnya tidak mau anaknya jauh darinya. Tapi Samir yakin dia akan baik-baik saja dan akan kembali saat tabungannya sudah cukup. Tak lama Nadim datang ke rumah dengan berita bahagia. Lamaran Nargis sudah dikonfirmasi dan dia bisa pergi besok. Sedangkan Samir akan dikonfirmasi beberapa hari lagi. Tapi Samir tidak mau membiarkan istrinya pergi sendirian. Nadim menjelaskan bahwa mereka melamar di perusahaan yang terpisah sehingga yang dikonfirmasi duluan harus pergi duluan. Kalau tidak, maka dia akan mencarikan pekerjaan lain untuk Nargis yang memerlukan waktu 1 bulan. Akhirnya Nargis mau pergi dan meyakinkan Samir bahwa ia akan baik-baik saja. Setelah menandatangani dokumen-dokumen dan berpamitan, Nargis pun berangkat. Beberapa hari kemudian, Nargis akhirnya menelpon. Namun bukan kabar baik yang dia bawa. Nargis menangis ingin pulang karena ternyata itu bukanlah tempat yang dia inginkan. Dia sengsara di sana. Sebelum telepon terputus, Nargis menjerit dan ada suara laki-laki. Samir mencoba menghubungi nomor itu lagi dengan segala cara, tapi tidak bisa. Samir panik dan langsung berangkat ke tempat agen itu dengan polisi. Samir menanyakan kepada Nadim kemana dia mengirim Nargis. Nadim juga khawatir karena agennya bilang Nargis tidak ada di tempat penjemputan yang seharusnya. Katanya beberapa orang asing menjemputnya.
Dia tidak tahu apa-apa lagi selain itu. Polisi bilang bahwa ini adalah kasus orang hilang di negara lain sehingga Samir harus pergi ke Noman dan berurusan dengan kedutaan besar India di sana, serta polisi setempat untuk mencari Nargis. Samir mengancam Nadim dan menyuruh agennya yang di Noman untuk menyediakan segala keperluan baginya terbang ke Noman. Dia juga meminta segala informasi dari agennya yang ada di Noman. एजेंट का एड्रेस और फोन नंबर बताओ जल्दी। Samir pun berangkat ke Noman sendiri. Left hand. Setelah melewati pemeriksaan untuk turis, Samir memanggil taksi. Supir taksinya bernama Usman. Dia sangat ramah. Samir diminta untuk diantarkan ke PCO untuk membeli kartu SIM. Dia mengubah uangnya menjadi satuan riyad dan membeli kartu SIM. Dia langsung mengganti SIM dan berusaha menelpon nomor-nomor yang dia catat untuk menghubungi agen Nadim. Namun tidak ada yang nyambung. Lalu Samir meminta Usman untuk mengantarnya ke alamat yang diberi Nadim. Tapi lagi-lagi Samir ditipu karena itu adalah alamat palsu yang area kodenya sebenarnya tidak ada. Samir pun pergi ke kantor polisi Noman. Dia menelpon Junaid dan memintanya menghubungi Nadim karena semua informasi yang diberikan adalah palsu. Nasib buruknya tak berhenti sampai di situ. Nadim tiba-tiba menghilang begitu saja. Usman membantu Samir dan menjelaskan masalah kasus orang hilang kepada polisi. इनको बताइए कि अभी Tapi karena ini merupakan kasus orang hilang untuk orang asing yang ilegal, untuk diproses kasusnya maka Samir harus mendapatkan verifikasi dan permintaan dari kedutaan besar India. Karena itu satu-satunya cara. خلاص. Samir pun pergi ke kantor kedutaan besar India. Sebelum pergi, Usman bilang dia akan mendoakannya. Samir menjelaskan kasus hilangnya istri kepada resepsionis Sonia. Namun Sonia tidak bisa membantu kasus yang serius itu. उसे पता नहीं वो कहाँ पे है. Hanya wakil Dewan Jenderal Ika Misra yang bisa mengurusnya dan sayangnya dia lagi keluar kota dan baru akan kembali lusa. Samir memohon agar bisa dibantu saat itu juga. Yang bisa Sonia lakukan hanyalah mengirim email khusus mendesak ke asisten pribadi Misra. Samir meminta nomor resepsionisnya lalu pergi. क्या नाम बताया? Samir bertemu dengan Usman lagi. Dia menanyakan tentang nomor penyedia seluler Nomatel. Showroom lokal Nomatel tak jauh dari sana. Dia memikirkan sesuatu tapi tak yakin. Usman tidak tahu cara membantunya. Dia harus pergi ke Baitul Saif di mana istri dan anaknya berada. Namun jika Samir butuh bantuan, katanya jangan malu untuk menghubunginya. Usman memberi pesan kepada Samir untuk percaya saja kepada Allah. Besoknya, Samir pergi ke showroom Nomatel. Dia berbohong, dia ingin memeriksa nomor bosnya yang jalurnya terputus. Nomor itu adalah atas nama Perez Al-Sirazi. Samir langsung mencatatnya. Alamat penagihannya ternyata di Baitul Saif. Dia berhasil mendapatkan alamat yang lengkap. Samir pun langsung berangkat ke Baitul Saif. Dia mengabarkan Sonia tentang informasi-informasi yang dia dapat, namun belum juga ada balasan dari Misra. Samir mendatangi alamat Pervez dan mengaku dari Nomatel. Tapi orang di rumah itu namanya bukan Pervez. Dan dia baru saja pindah ke sana minggu itu. Dan orang sebelumnya yang tinggal di sana bernama Syahid. Tidak ada yang namanya Pervez. Tetangganya bilang bahwa dia mengosongkan rumahnya 6 hari lalu. Tapi dia hanya tahu sampai di situ saja. Lalu Samir menanyakan apakah dia pernah melihat Nargis. Dia hanya tahu bahwa Syahid tinggal sendirian dan tak pernah melihat ada wanita selain itu. Dan tak pernah terlihat dengan wanita lain. Setelah itu Samir menemui Usman di rumahnya. Usman bilang jika kedutaan besar dan polisi juga membantu. Dia memiliki teman baik yang bisa mencari informasi tentang Shirazi. Samir sangat berterima kasih kepada Usman. Usman juga senang karena dia bisa menjadi alat Allah untuk membantu Samir. Tak lama kemudian teman baik Usman datang dan menyampaikan kabar buruk.
Usman langsung menyarankan untuk menunggu bantuan dari kedutaan besar India saja karena Shirazi ternyata adalah pemilik bisnis prostitusi yang besar. Kata Usman akan berbahaya jika berurusan dengan mereka. Usman beberapa kali mengantarkan pelacur-pelacur dengan taksinya. Karena tak mau kena masalah, jadi dia membiarkannya. Sayangnya Usman tak pernah melihat Nargis sebelumnya. Samir sangat terpukul dan memohon dengan sangat kepada Usman untuk membantunya mencari Nargis. Maka pergilah Usman dan Samir ke tempat-tempat prostitusi untuk mencari Nargis. Assalamualaikum. Come. Samir mencari Nargis di antara wanita-wanita yang disewakan di setiap tempat. Untuk. Wait. Sampai di suatu tempat yang dimiliki Syekh di mana Samir menemukan Nargis. Dia seolah-olah ingin menyewanya. Samir berusaha keras untuk menahan dirinya untuk tidak gegabah agar tidak dicurigai Syekh. बात बताओ तुम तो हिंदुस्तानी है Saat Nargis datang, dia terlihat sangat lemas. Samir berpura-pura tidak kenal dengan Nargis dan ingin membawanya keluar, tapi dilarang. Lalu Nargis baru sadar bahwa suaminya ada di depannya. Dia memanggil-manggil nama Samir, lalu pingsan. Syekh langsung menyerang mengetahui mereka berdua saling kenal. Untung saja ada Usman yang membantunya. Samir memukul Syekh sampai pingsan dan berusaha kabur membawa Nargis. Syekh lalu memberitahu semua bawahannya untuk menangkap Samir. Usman ikut menjadi korban demi Samir. Akhirnya Samir dan Nargis kembali terpisah lagi. Samir berjuang melawan semua musuhnya. Terjadi pertumpahan darah yang brutal. Usman yang sudah sadar menyalakan mobil dan siap kabur. Kepala Usman terpukul karena Samir yang ragu untuk pergi tanpa Nargis. Jadi Samir mengambil alih setirnya. Namun mereka tak dibiarkan kabur dengan mudah. Adegan kejar-kejaran yang menegangkan terjadi sampai mobil mereka tertabrak dan mereka tak sadarkan diri. Begitulah cerita bagaimana Samir bisa sampai di sana. Dia memohon kepada Misra untuk meyakinkan kepolisian Oman bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah Faiz dari Badan Keamanan Internasional. Mr. I.K. Mishra, Indian. Faiz ingin berbicara kepada Samir secara langsung dan dia tidak menerima rekaman dari Misra yang padahal berisi seluruh cerita Samir. Matter what you record. Faiz datang bukan untuk membantu Samir menemukan istrinya, tapi dia malah mengintimidasi Samir karena Perez Al-Shirazi telah terbunuh 2 hari lalu, bertepatan dengan hari kedatangan Samir ke Noman. Tentunya Samir menjadi tersangka pembunuhannya. Bukan itu saja, ternyata tempat yang katanya Samir adalah di mana Nargis berada hanyalah tempat jahit untuk wanita. Samir dipaksa untuk menceritakan kebenarannya. का एक इदारा चल रहा है पूछताछ करनी पड़ रही है
अब हिंदुस्तानी Tiba-tiba rekan kerja Faiz masuk dan memberitahu Faiz informasi yang berkaitan dengan tempat prostitusi di mana Nargis diculik. Samir tidak mengerti apa-apa karena mereka berbicara dalam bahasa Arab. yalla 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 Tiba-tiba saja dia dibawa ke suatu padang gurun dan beberapa orang lainnya. Yang lain sholat bersama, namun Samir disuruh menunggu dan diam di tempat saja. Faiz menaruh senjatanya di atas mobil. Samir mulai frustasi, ingin menemukan Nargis. Jadi dia mengambil pistol itu dan menembak Faiz, juga salah satu polisi. Lalu dia juga tertembak dari belakang. Ternyata itu semua adalah khayalan yang ada dalam pikirannya saja. Polisi pergi dengan tahanan lain, sedangkan Samir ditinggal bersama Faiz. Sekarang Samir dianggap narapidana yang sedang melarikan diri. Faiz dan timnya akan melakukan pekerjaan secara rahasia. Ternyata mereka sudah mendapatkan bukti yang mendukung Samir dan akan membantunya mencari Nargis. Samir bertemu dengan Komandan Gazi, yaitu atasan dari Faiz. Faiz dan rekannya, Tamina, akan menangani kasus hilangnya Nargis. Samir berterima kasih kepada Misra yang sudah membantunya sampai di sini. Karena Usman masih tidak sadarkan diri, jadi Samir adalah satu-satunya saksi. Dia diminta menceritakan dari awal secara detail. याद करके बताओ शुरू से Samir memberitahu bahwa Nadim berbohong saat dia bilang bahwa agen perekrutannya tidak menjemput Nargis. Pasti mereka bertemu dan disitulah Nargis diculik. Tim langsung bergerak untuk memeriksa keamanan bandara di Noman. Mereka memeriksa semua CCTV di bandara pada waktu Nargis mendarat. Mereka berhasil menemukan Nargis dan orang yang menjemputnya. Namun mereka tidak mendapat informasi apa-apa karena tidak ada yang terlihat jelas di CCTV itu. Faiz mengancam petugas di situ untuk mendapatkan wajah dari penculik itu dan plat nomor van hitam itu. Kalau tidak, dia akan dipecat. Sekarang Nargis berada di truk angkut bersama dengan wanita-wanita lain. Dia memikirkan momen-momen bersama Samir. Sedangkan Usman sudah siuman. Dia bilang kepada Samir untuk tidak hilang harapan dan Allah adalah pelindungnya. 9th March. Tim Faiz mencari informasi dari rental mobil van hitam dan van hitam yang dilacak ke bandara malam itu, van hitam yang disewa atas nama Philly Modeling Agency. Itu tidak nyambung dengan iklan untuk penempatan kerja HR beberapa perusahaan yang dia terima dari Nadim. Di website Philly Modeling Agency ada informasi tentang pemiliknya yang bernama Izzak Ragini. Profilnya cocok dengan pria yang menjemput Nargis. Dia sudah mempunyai nama yang besar. Namun karena sedikitnya bukti, jadi mereka tidak bisa menuduh apapun kepadanya sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengawasi Izzak Ragini. Di sisi lain, Izzak mendapat telepon dari nomor rahasia yang memberitahu bahwa tekanannya mulai terasa. Yang terbaik adalah membunuh Nargis dan membuangnya, agar kasus terselesaikan. Izzak pun memberi perintah kepada Syekh untuk membunuh Nargis. Tak lama sebuah mayat ditemukan setelah polisi mendapat panggilan anonim. Bersama dengan mayat itu juga ada paspor India yang diidentifikasi sebagai Nargis. Samir melihat tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi terbakar. Dia tidak percaya, dia yakin itu bukan Nargis. Namun nyatanya ada kalung pernikahannya dengan Nargis di leher mayat itu. Dengan berat hati Samir memakamkan istrinya yang tercinta dan memanjatkan doa untuknya. Setelah memori bersamanya terputar kembali, dia tak kuasa berbaring di sebelah makam istrinya.
Faiz selalu mengantar Samir ke bandara untuk pulang ke India. गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हारा compensation Katanya Kesultanan Oman akan memastikannya mendapatkan keadilan. Tamina mendapatkan laporan dari rumah sakit. Dia terkejut dan langsung menelpon bandara dan memerintahkan untuk memberhentikan penerbangan ke India. Namun kata resepsionis di sana itu tidak mungkin dilakukan. Tapi resepsionis memastikan bahwa Samir belum naik pesawat yang sebentar lagi terbang. Samir masih ada di bandara. Tamina bilang kepada Faiz bahwa mereka tertipu. Mereka mencari-cari Samir tapi dia sudah kabur diam-diam. Tamina melaporkan kepada Komandan Ghazi bahwa sebenarnya Nargis masih hidup. Mayatnya tidak cocok dengan deskripsi fisik Nargis. Mayat yang terbakar parah telah mengecoh mereka. Misra bertanya jika Samir tidak tahu bahwa istrinya masih hidup, maka mengapa dia masih di Noman? Faiz menaruh kecurigaan kepada Samir, jangan-jangan Nargis bukan istrinya. Namun Tamina berpikir, Samir pasti akan membalaskan dendamnya kepada Itzak apapun taruhannya. Di saat yang sama, Samir membuat akun palsu seorang perempuan bernama Roxin sebagai umpan. Lalu dia membeli sebuah pistol. Itzak mengambil umpannya lalu menyuruh bertemu dengannya di Sharmal besok pagi. शर्मा दर्शक कल सुबह पहुंचना है। Tamina dan Faiz mendatangi rumah Usman untuk mencarinya. कब आएंगे कुछ बताया है? Samir dan Usman jadi tidak bisa pulang. ऐसे यहाँ क्यों आए? Akhirnya Samir nekat ingin pergi bertemu Itzak seorang diri. Dia melarang Usman untuk ikut. Samir meminta kepada Usman untuk menguburkan mayatnya di samping Nargis. Dia tidak terhentikan. Samir menginap di hotel dan menyewa supir yang bisa berbahasa Inggris dan berbohong bahwa itu untuk istrinya. Dia menyamar sebagai Roxin dan menutupi tubuhnya dengan nikob agar tidak ketahuan dan diantar ke tempat bertemu dengan Itzak. Dia hanya menyerahkan catatan dalam bahasa Inggris dan membayar supir itu. Singkat cerita, Samir langsung membongkar penyamarannya di depan Itzak dan menodongkan pistol ke arahnya. Perkelahian pun terjadi. Samir berhasil memukul Itzak dan mengikatnya. Itzak bilang Nargis masih hidup. Mereka membuat tipuan agar Samir pulang ke India. Tamina dan Faiz datang dengan Usman. Mereka diam-diam menyelinap. Setelah Samir mengancam akan membakarnya, Itzak memberitahu bahwa Nargis ada di tempat parkir. Dia akan ditransfer kepada bosnya. Jika tidak cepat, maka kapalnya akan keburu pergi. Tamina, Faiz, dan Usman akhirnya masuk dan berusaha membujuk Samir. घबराओ मत हम उसे वापस ले आएंगे Akhirnya semua pistol pun diturunkan. Namun ada yang salah, Itzak berterima kasih kepada Faiz. Ternyata Faiz selama ini berkhianat. Baku tembak pun terjadi. Tamina menghadapi Faiz dan menyuruh Samir lari dengan Usman. Samir mencari Nargis di kontainer-kontainer yang ada di tempat parkir. Dia akhirnya menemukan Nargis di salah satu truk dan mengambil alih truk itu lalu menelpon Usman untuk kabur. Tapi Itzak bebas dari ikatannya dan menembak kaki Usman dari belakang. Samir langsung tancap gas dan pergi dari sana. Tamina kalah bertarung dengan Faiz dan sayangnya meninggal di tempat. Faiz melaporkan bahwa Tamina meninggal karena ditembak oleh Samir.
Di sisi lain, kejar-kejaran kembali terjadi. Samir pun berhasil kabur dan Itzhak berakhir terbunuh saat mobilnya terbalik. Faiz datang ke bos besarnya, Hakan Rabani, untuk melaporkan bahwa penyamarannya terbongkar karena Itzhak dan Samir masih hidup. Masalahnya masih berlanjut. Hakan menyuruhnya mengamankan masalah itu. All you needed to do was close the blood. Pertemuan mereka itu berhasil difoto oleh salah satu agen dari Badan Kejahatan Internasional. Dia melaporkan bahwa Faiz berkhianat. Samir sekarang jadi incaran dan akan dibunuh. Tapi dia bilang ke Misra, kalau laporan dia membunuh Tamina itu bohong. Lagi pula dia sekarang membawa kontainer dengan Nargis beserta wanita-wanita lain di dalamnya. Samir meminta bantuan Misra untuk ke ISE supaya dia bisa mengekspos mereka. Lalu panggilan terputus begitu saja. Faiz memerintahkan semua polisi untuk menembak Samir saat melihatnya. Misra meminta kesempatan kepada Komandan Ghazi untuk Samir datang dan menyerahkan diri. Ternyata laporan Faiz berkhianat sudah sampai kepada komandan. Sebelum Samir berhadapan dengan Komandan Ghazi, Faiz hampir menembak Samir, tapi dia terselamatkan. Komandan sudah mengetahui kebenaran tentang Faiz, jadi Faiz sudah tidak berarti apa-apa baginya lagi. Di kesempatan itu, Samir memukuli Faiz habis-habisan tanpa ampun untuk semua emosi dan dendamnya. Nargis dan wanita-wanita yang ada di kontainer pun dibebaskan. Sesaat Samir melihat istrinya, dia langsung tak sadarkan diri. Tamina pun dimakamkan secara hormat. Dia sudah berjasa menyelamatkan hidup banyak orang, sedangkan Faiz dijatuhkan hukuman mati. Dan untungnya, Usman baik-baik saja walaupun dia harus duduk di kursi roda hingga pulih. Katanya, jika Allah berkehendak, maka mereka akan bertemu lagi. Samir tidak akan bisa membalas budi kepadanya. Menjadi baik dan sopan sudah menjadi tugas dan keyakinan Usman. Samir pamit kepadanya untuk terakhir kalinya dan kembali ke India bersama Nagis. Seperti judul film, Huda Hafiz artinya selamat tinggal. Sekarang mereka sudah bertemu kembali dan penderitaan mereka sudah berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.